Jadi bahasa keren ya gitu, karena kan ada dunia lain gitu. Apakah masuk ke situ atau bagaimana Bang? makanya mendingan jangan sih, kalau boleh dibilang mendingan jangan. Jangan ya. Mendingan jangan, karena kalau kita sering ngelihat kayak gitu nanti dia dapat mempengaruhi pikiran kita juga. Terus dunia spiritual itu ada yang mengkomersialisasikannya nggak Bang? Banyak orang yang cari keuntungan dari situ. Jadi dia Mereka mampu nggak sih untuk melakukan itu Bang? kalau ini sih kayaknya enggak dah. Mereka cuma tahu cerita aja tapi nggak mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Masih bersama saya Zulfikar Dahlan dalam acara Tanya Ahlinya. Guys, kita udah berapa episode ya kita tampilkan, dan kita akan terus menampilkan episode yang kita tanyakan gitu ya kepada narasumber-narasumber kita. Nah, dalam menanyakan narasumber ini ada beberapa hal ya, segala sesuatunya kita sudah coba lakukan, kita coba undang teman-teman. Nah, ini yang teman-teman yang menurut kita punya kompetensi untuk kita tanya gitu ya, kita diskusikan. Nah, ini hari ini kita bersama Bang Kiki. Selamat pagi, siang, sore, malam Bang Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Bang Cakil. Bang Kiki nggak apa-apa, Bang Cakil nggak apa-apa. Cakil apa? Cakil ya, betul ya? Iya. Oke. Jadi gini Bang, kita bahas apa sih gitu ya? Lihat yang satu ini dulu ya. Spiritual. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang spiritual, tetapi Anda belum benar-benar memahami apa itu spiritual. Halo guys, kita mau bahas soal dunia spiritual. Kita nggak perlulah yang ngetop-ngetop banget kita tanya-tanya. Cukup kita tanya yang praktisinya, yang memahami, mengetahui, sehingga kita mendapat pengayaan gitu ya. Kita bahasanya bahasa umum aja gitu ya. Bicara spiritual itu luas ya gitu ya. Kita coba tanya dulu nih sama Bang Kiki ya. Bang Kiki ya, itu dunia spiritual itu apa sih gitu? Banyak orang bicara spiritual itu dengan ilmu-ilmu gitu Bang. Apa betul atau seperti apa sih Bang menurut pemahaman spiritual itu Bang? Kalau menurut saya dunia spiritual itu jadi apa ya? Terbagi menjadi dua ya. Jadi Dua, ya? Spiritual untuk dunia sama spiritual untuk akhirat gitu. Okay. Kalau untuk dunia itu biasanya kita ambil yang buat kayak ketenangan hati kita di dalam keluarga, di dalam pergaulan sama teman-teman. Nah, untuk yang akhirat itu biasanya kita ambil dari ibadah-ibadah kita untuk kehidupan di akhirat gitu. Gitu ya. Jadi ibadah kepada Tuhan kita, kepada perjalanan-perjalanan yang apa sih? Pengenalan diri kita terhadap Tuhan kita lah, kayak gitu. Jadi memang spiritual itu ada yang bersifat rohaniah ya, rohaniah. hubungan kita sama Tuhan, kemudian hubungan kita dengan manusia. Jadi ada dua macam. Ada gitu dua macam itu. Jadi kalau ini kita nggak usah bahas lah yang rohaniah ya, itu terlalu sensitif ya, karena masing-masing agama punya pedomannya sendiri dan tata caranya dalam melaksanakan program spiritualnya kan. Iya, benar. Masing-masing ya guys ya. Jadi kita lebih bicara soal di duniawinya gitu ya Bang ya. Jadi kalau kita gitu ya, itu butuh nggak sih gitu untuk bicara soal duniawi itu? Kalau rohania kan ada macam-macam, tapi duniawi seperti apa Bang gambarannya? Kalau kita kan belum begitu paham lah gitu ya. Ya, kalau untuk spiritual duniawi ya, jadi buang rasa negatif, pikiran-pikiran negatif. Harus jadi timbulin positifnya biar lebih banyak tentang berbuat baik sesamanya terhadap teman-teman kita, saudara kita. Oh, jadi definisi spiritual dunianya seperti itu, bukan kayak ini ya, lihat hantu gitu gak ya Bang? Bukan gitu, atau gimana? Jadi bahasa keren ya gitu, karena kan ada dunia lain gitu. Apakah masuk ke situ atau bagaimana Bang? Kalau itu dari spiritual yang itu kayaknya agak beda lagi dah.
Beda. Beda lagi. Bukan itu ya. Bukan itu. Oke. Jadi kalau spiritual itu kan sebenarnya sih jabarannya kalau kita mau bahas tuh terlalu luas gitu. Luas ya. Luas. Jadi kalau untuk masalah yang tadi itu masuk ke dunia gaib. Oh, Gitu. bukan spiritual. Bukan tapi spiritual. Dunia gaib. Dunia gaib. Nah, jadi guys, kalau bicara spiritual berarti kita tadi udah dijelaskan tuh ada rohani dan duniawi gitu. Ternyata duniawi itu lebih kepada bagaimana perilaku kita gitu ya, ketenangan hati kita kan gitu ya, untuk menjalankan sesuatu gitu ya. Bukan soal hantu gitu Bukan ya. Itu masalah hantu, lain gitu dunia ya. gaib kalau Dunia itu. gaib guys beda. Itu dunia gaib namanya gitu. Apa sih pengaruhnya Bang kalau spiritual itu dengan masyarakat kita itu? Kalau pengaruh untuk kita sama masyarakat, ya bakalan nanti adanya kedamaian gitu loh. Kan Kedamaian. kedamaian kan dimulai dari diri kita sendiri dulu nih ya. Awalnya dari diri kita, bagaimana kita berbuat baik sama orang, nanti nyebar semua, jadi akhirnya adanya kedamaian di situ. Oh gitu ya Bang ya. Oke, luar biasa nih Bang nih. Kadang-kadang kan kita menyalahartikan mungkin ya sebagai pendapat orang mungkin spiritual itu seperti apa gitu ya. Kira-kira kita juga, saya juga tadi mikir apa ke sana ke dunia gaib gitu ternyata beda ya dunia Beda. gaib beda. Gitu. Contohnya kayak gimana Bang bentuk spiritual yang nyata gitu kalau kita misalnya kita lagi gundah gulana kayak gitu itu gimana tuh bicara dunia spiritualnya itu Bang? Kalau kita ambil contoh ya, Ya. jadi kita nggak harus selalu melihat ke atas dengan cara kita bersyukur gitu maksudnya. Jadi kita harus lihat ke bawah juga orang-orang yang ada di bawah kita, maupun ekonominya maupun dari sisi kehidupannya. Kalau kita selalu melihat ke bawah, kita nanti akan selalu bersyukur karena apa ya? Alhamdulillah, gue masih lebih baik dari dia dalam apa? Dalam segi materi maupun kehidupan ininya gitu maksudnya gitu. Jadi kalau model Bang Cakil ini bentuknya apa? Konsultasi kah orang atau seperti apa nih Bang? Kalau bicara spiritual nih Bang? Ya paling konsultasi aja sih. Konsultasi ya gitu, banyak bicara ya gitu ya. Ini luar biasa nih Bang Cakil ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya problem gitu ya, jadi kita mesti banyak diskusi gitu Bang. Iya. Konsultasinya ke Bang Cakil lah gitu ya. Iya. Wah gitu. Kalau Bang Cakil kejadian spiritual itu seperti apa sih Bang? Alhamdulillah saya kalau buat kejadian spiritual itu baik pun yang rohani dan jasmani, alhamdulillah udah pernah semua ya ngalamin. Maksudnya kalau untuk yang kerohanian itu ya, kalau yang kerohani ini agak-agak nyerempet ke gaib juga soalnya. Gitu. Maksudnya dari belajar sama guru, terus dikasih amalan-amalan, kayak gitu. Itu bisa ngerasain yang namanya nyebrang ke dunia gaib. Gitu. Oke. Walaupun kejadian itu cuman saya doang yang bisa ngerasain gitu, nggak bisa saya ungkapin gitu ya. Karena dunia gaib nggak semua orang gitu ya. Maksudnya gini, seumpama kita belajar sama satu guru yang sama nih, dikasih amalan, dikasih bacaan gitu, terus kita sama-sama ngamalin, itu nanti dapetnya juga nggak bakalan sama. Tetap setiap orang akan mengalami yang berbeda gitu. Bahkan sampainya pun beda. Kadang saya lebih cepat atau teman saya itu lebih cepat duluan sampainya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu memang tergantung kepada pribadi masing-masing ya. Jadi tidak bahwa ini pakai amalan ini hasilnya begini. Beda-beda ya. Beda. Gue pengen nanya nih soal mata batin nih Bang.
mata Ini batin apa spiritual sih? rohani jadi ya. Oh itu mata batin itu masuk ini. Spiritual rohani dia gitu. Oh, oke. Itu gimana tuh bang? Kalau untuk mata batin, jadi gimana ininya ya? Ya balik lagi ke tadi tuh. Ya. Kita seandainya kita belajar sama guru, terus kita dikasih amalan, kita baca, mungkin dalam waktu dikasih waktu seminggu lah gitu Ya. sama guru, suruh baca, suruh ini. Nah itu nanti prosesnya nggak instan gitu Oh loh. nggak instan Nggak ya? instan. Ya ya ya. Mungkin ada dari rasa dulu lah dia awalnya. Oke. Dari rasa, lalu baru nanti timbul yang namanya wujud nyata gitu. Oke. Jadi harus ini ya. Ada ininya apa semacam pengalamannya gitu ya. Oh, Pengalaman ininya. ya, ya, Karena ya. kan itu dari dasar. Dari dasar ya. Cuman kalau untuk yang apa kayak buka-buka mata batin gitu bisa, cuman paling nggak jelas banget gitu dilihatnya. Oh gitu. Paling kalau kita tegesin gitu, kalau apa namanya, kalau kita fokus baru dia bentuk nyata. Oke. Gitu. Ya, ya. Wah, ini luar biasa. Gimana nih kita cari ini ya contohnya bang ya. Buka mata batin ya. Weh Dra, Dra, sini Dra. Kebetulan tuh. Sini. Silakan duduk, ambil kursi dulu, ambil kursi. Ya. Serius ini kamu duduk dulu sini. Ini ya, ini namanya Indra nih. Orang ganteng sekantor dulu. Gigi. Indra. Dia sempat pas kita sebelum mulai nanya-nanya, Bang, itu bisa buka mata batin nggak? Nanya gitu sama saya gitu kan. Jadi ya udah. Nah, mungkin pas tadi itu abang, pas bener nih hari ini ngobrolin soal mata batin. Ya, coba Dra, silakan. Apa yang mau ditanyakan sama ini? Sama Bang Cakil. Ya. Pertanyaan pertama sebenarnya, apakah mata batin itu ya? Iya. Itu prosesnya itu tadi kan sempat kita bilang nggak instan ya. Itu prosesnya akan seperti apa? Pemicu-pemicunya kan dia ada seminggu, tapi kan pasti ada yang mempercepat. Nah itu apa aja sih faktor-faktornya itu, sama emang ada caranya untuk buka batin? Nah kalau udah buka bisa tutup lagi nggak itu? Nah itu kan kalau mau coba nggak bisa tutup bahaya. Iya, benar. Memang ngeri sih kalau yang udah kebuka itu, kadang-kadang ya di mana tempat pun kita pasti bakal ngelihat. Kalau emang udah kebuka ya. Makanya mendingan jangan sih, kalau boleh dibilang mendingan jangan. Jangan ya. Mendingan jangan, karena kalau kita sering ngelihat kayak gitu nanti dia dapat mempengaruhi pikiran kita juga. Gitu. Jadi dapat aura negatifnya bakal masuk ke kita. Berarti ada di mata batin itu bukan hanya hal positif ya? Iya. Jadi kalau bukan kita hal tidak positif. bisa counter, malah jadi serang balik ke kita dia. malah negatif gitu ya? Malah jadi Waduh. negatif. Mau dibuka? Jadi Boleh gimana? kalau mau dicoba. Mau dicoba? Nggak Ya, apa-apa. pertanyaan bisa ditutup nggak dibuka? Tuh bisa ditutup nggak tuh bang? Setahu saya nggak bisa, Pak, kalau udah sekali dibuka nggak bisa ditutup. Insya Allah bisa. Kalau coba Ya, ini menarik loh, Dra. Ini benar-benar loh. Ini hal yang kita ini ya diskusi ini nih seru-seru. menarik sih, tapi ya Pak, ini saya nutup gimana Pak? Iya. Jadi nggak berani nih? Nggak berani. Gimana guys? Mungkin dia kasih kesempatan untuk mikir-mikir. Ya guys ya. Makasih Indra. Oke Pak, makasih Pak. Iya, siap. Ini memang luar biasa ini Indra. Ambil lagi kursi Indra. Ini kita lagi seru-seruan berdua nih kita sama Bang Cakil. Jadi memang mata batin itu memang ini ya. Kalau saya dengar juga begitu Bang. Jadi mata batin kita tuh harus kuat juga kita cara mengendalikannya. Iya. Ya, karena kalau sudah sekali kebuka segala macam itu bisa terlihat dan nampak dan kita bisa apa ya
apa ya? Secara nggak langsung bisa kepengaruh gitu dengan suges-suges yang makhluk-makhluk gaib bisikin ke kita. Malah bisa ada interaksi bang. Bisa Bisa banget terjadi. kalau gitu. Pernah terjadi. Bisa terjadi kayak gitu. Bisa terjadi. Ya? Mm-mm. Wah, itu tantangannya gitu. Mm-mm. Udahlah hidup. Makanya kadang aja. pernah dengar nggak kalau yang apa namanya orang belajar amalan gitu, Ya. terus agak-agak goyang gitu, Oh. agak-agak maksudnya sakit jiwa jadi gitu, maksudnya Iya, banyak Ya. kita lihat banyak kan kayak gitu tiba-tiba kan? di jalan gitu banyak Mm-mm. orang ya mungkin dia lagi apa namanya tirakat ya. Iya, Apa, lagi gitu. tirakat. Ya, baju hitam-hitam kemudian nggak pakai alas kaki gitu bisa jalan gitu ya. Mm-mm. Atau ya ada yang punya upaya-upaya ya ternyata dia tidak berhasil malah ke sana gitu. malah kesana jadi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Ya Bisa itu kan dijelaskan secara kedokteran ya, Bang. kalau buat dijelaskan secara kedokteran kayaknya agak nggak nyambung sih kayaknya kalau situ. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke. Karena kalau kedokteran biasanya kan dia pakainya ilmiahnya apa Iya. secara penelitian johirnya ya. Iya. Cuman kalau ini kalau di kedokteran mungkin yang namanya gaib-gaib setan gitu, jin Nggak mungkin ada. nggak percaya Nggak kalau ada, betul, mereka. betul. Tapi kalau ini kan kalau di spiritual ini ya itu ada yang namanya dunia gaib dan di dunia gaib itu ada jin dan sebagainya di situ penghuninya. Iya, betul. Gitu. Jadi memang ini percaya apa tidak percaya guys ya memang bukannya kita ini di dalam agama kita pun juga ngajarkan bahwa ada ya Anas jelas ya Iya. jin dan manusia gitu Mm-mm. kan gitu ya. Tapi apakah interaksi kita juga nggak tahu kita walau alam bisawab ya itu ya. Iya. Nah yang pasti adalah gitu teman-teman bahwa dunia spiritual itu kita satu jangan menyikapinya secara negatif dulu ya. Spiritual Benar. itu adalah sumber daya positif ya gitu ya. Jadi Ya. sumber daya positif sekali yang tentunya untuk kita sendiri untuk memotivasi kita ya. Ya, benar. Gitu. Coba kalau kita tidak bisa kendalikan secara benar itu Ah. juga menjadi hal yang Jadi tidak- bumerang buat jadi kita bumerang sendiri. malah. Jadi itu benar-benar guys itu. Jadi kita harus lihat itu. Terus dunia spiritual itu ada yang mengkomersialisasikannya nggak, Pak? Banyak orang yang cari-cari keuntungan dari situ. Oh. Jadi dia mereka mampu nggak sih untuk melakukan itu, Pak? kalau ini sih kayaknya enggak dah. Mereka cuma tahu cerita aja tapi nggak mengalami. Jadi cuman apa sih namanya mereka dapat dari ngebaca lah cerita-cerita dari buku. Tapi kalau untuk mengalami langsung mereka nggak bakal berani buka-buka kayak gitu. Oh gitu. Jadi tidak ada yang bisa buka praktek gitu atau gimana, Pak? Maksudnya buka praktek Maksudnya gimana nih? mengkomersialisasikan dunia spiritual ini. Kayak maksudnya kayak paranormal yang Ya misalnya itu apa ya model-model ini nggak tahu apa ya yang mencari keuntungan lah gitu. yang mencari keuntungan. Sebenarnya di situ kan ada dua ini ya. Apa namanya? Ada yang emang benar-benar praktisinya bisa Ya. melakukan dan ada yang cuman sekedar mencari keuntungan aja. Oh, Gitu loh. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang emang dia benar-benar bisa, yang benar-benar apa namanya? Dia mempelajari, dia mengerti sama yang cuman sekedar dia baca dari buku, dia dapat cerita dari orang, Oke. tapi dia apa? Dia punya gaya bicara dan bisa meyakinkan orang lah, Ya. sehingga dia bisa disebut dia paranormal palsu lah gitu ibaratnya. Oh, gitu ya, gitu. Jadi kayak begitu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa yang dunia spiritual ini nggak bisa dikomersilin. Ya. Tapi pada dasarnya emang bisa, cuman tergantung dari orangnya aja, dari si pelaku. Dia benar-benar emang dia mempelajari Atau hanya atau hanya cari uang. cari uang aja. Oh, Gitu. oke. Jadi sebenarnya pembelajaran itu lebih kepada bagaimana kita menyikapi diri kita aja gitu, Bang. Kalau spiritual itu ya. Kalau spiritual benar. Bukan Karena kan emang kalau spiritual tuh buat pribadi sih, buat pribadi, Bang. buat pribadi. Jadi bukan buat kita komersilin buat orang-orang biar pada percaya sama kita, bukan. Bukan gitu ya. Bukan itu Itu jelas tuh tujuannya. ya, clear ya, guys. Ya jadi spiritual tuh lebih kepada kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Bagaimana kita
Ya seperti tadi Bang, tenangan gitu. Benar. Wah, luar biasa nih Bang. Bang, terkait dengan teluh itu, kemudian santet itu apa sih itu Bang? Kalau boleh tahu Bang? Jadi kalau untuk teluh, santet, pelet Ya, itu masuknya ke spiritual rohani. ya. Cuman dia lebih ke yang menggunakan energi negatif gitu. Oke. Dunia goib itu. Dunia gaib. Masuk ke dunia gaib, tapi lebih ke negatifnya yang diambil. Gitu ya. Karena di dunia di dunia gaib juga pun ada positifnya. Ada positif. Ada positifnya. Iya, iya, iya. Jadi tinggal tergantung kita mau pakai yang mana. Betul, betul, betul. Gitu, mau yang pakai yang negatif apa mau pakai yang positif. Kalau di dunia gaib kita pakai yang positif berarti kan lebih ke arah ke Tuhan. Iya, betul. Gitu. Oh, Tapi kalau untuk yang dunia yang negatifnya itu untuk mencari keuntungan dengan cara menyakiti seseorang atau dengan menggunakan pelet buat dia suka sama kita kayak gitu. Oh, iya, iya, betul Bang. Oke, terus mau tanya Bang. Jadi kalau yang pesulap merah kerjakan itu benar ya Bang, bahwa ada yang seperti itu gitu Bang. Maksudnya pakai trik, pakai ini. Tapi yang model benernya kayak gimana sih? Abang tahu nggak sih? Atau memang bukan di bagian Abang itu untuk mengetahui seperti itu Bang? Saya juga pernah lihat ya konten pesulap merah tuh yang pas sama siapa tuh yang di Bekasi tuh, Ya. yang apa pijat listrik itu. Ya. Pesulap merah itu mengakui itu benar. Oke. Gitu. Pesulap merahnya dibilang, oh iya benar ini bukan trik. Oh, Jadi ya? ada yang itu. Makanya saya nggak perlu saya jelaskan kalau yang itu karena pesulap merah sendiri pun bilang bahwa itu benar. Oh, jadi ada juga pesulap merah itu katakan itu ada yang benar. Jadi tidak semua dia Tidak semua dibilang itu bohong. Mengekspos Dengan cara trik-trik yang pesulap-pesulap itu enggak. Betul. Tapi memang luar biasa ya, pesulap merah itu adalah salah satu orang yang cukup memberikan dampak menggemparkan. Iya benar. Menggoncangkan. Luar gitu biasa ya. dia. Luar biasa ya dia bisa buka Trik-trik perdukunan palsu gitu. Iya, itu juga bagus ya karena untuk pembelajaran juga bagi kita semua. Iya benar. Tetap akhirnya kita percaya sama Tuhan ya. Benar. Bukan sama dukun. Iya, oke. Bang, ini kita masuk ke sesi akhir nih Bang. Mau tanya Bang, apa statement Abang yang bisa disampaikan buat teman-teman di media sosial ini terkait dengan dunia spiritual Bang? Kalau untuk di tahun-tahun sekarang ini ya, pelajarin spiritual biar nanti sampai kita cari guru yang benar-benar mursyid kita gitu. Jadi guru spiritual kita yang emang yang bisa membimbing kita di dunia dan di akhirat. Itu yang penting ya Bang? Yang penting itu. Ya. Cari guru mursyid. Mursyidnya apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Mursyid itu jadi guru spiritual dunia akhirat. Guru spiritual dunia akhirat gitu. Oh, jadi itu ya. Jadi untuk mendapatkan kita secara rohani, secara keduniaan. Benar. Luar biasa Bang. Jadi teman-teman gitu ya, kalau mempelajari sesuatu tuh memang kita harus belajar sama para praktisinya gitu ya. Kita bicara soal apapun itu, diskusikan sama yang sudah mengalami gitu ya, sudah pernah menjalani lah tentunya gitu ya. Tentunya kita akan menjadi pedoman kita nantinya arahannya. Tentunya kalian harus melihat bahwa segala sesuatu itu kita coba kerjakan dulu secara positif. Karena dengan kita berpikir positif aja, secara spiritual kita juga cukup sehat ya. Iya benar. Nah, itu. Guys, kita masuk ke sesi akhir sudah ya guys. Kita akan diskusi lagi soal topik-topik lain yang mudah-mudahan akan menarik bagi kalian. Ditanya ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Dan tentunya kalau ada kalian ingin menanyakan sesuatu dan ingin tanya kepada kita, mencari siapa yang bisa kita ajak diskusi, kalian boleh komentar di situ.
Ya, kalian komentar saja, nanti kita akan coba bantu, kita carikan, kita ajak diskusi, dan kalian bisa saksikan di acara Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nyok.